Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ayyuhal muslimun, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Walhamdulillah, senantiasa kita bertahmid kepada Allah atas nikmat yang kita rasakan setiap harinya, terutama nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat anugerah keimanan, nikmat diberi dinul Islam, agama Islam, yang mana nikmat tersebut, nikmat Islam wa nikmatul iman, adalah nikmat yang paling berharga dalam hidup seseorang, melebihi seluruh nikmat yang ada, bahkan melebihi nikmat kesehatan yang seseorang miliki. Adapun nikmat dunia yang paling besar adalah nikmatus siha, nikmat kesehatan. Dan nikmat sehat, walaupun besar nilainya, tetap berada di bawah kenikmatan Islam. Berapapun berharganya kesehatan seseorang, tetap nilainya di bawah dari kenikmatan al-Islam, yang mana nikmat tertinggi dalam hidup seseorang adalah nikmat bisa memeluk agama Islam, yang mana dengannya seseorang mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Masyarul muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan kali ini, judul dari kajian kita mengenai penghalang-penghalang atau sebab terhalangnya seseorang dari hidayah, atau sebab seseorang dihalangi dari kebenaran, yang akhirnya jatuh dalam penyimpangan atau tidak menempuh jalan yang lurus sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita berbicara tentang hidayah, maka sungguh hidayah itu adalah perkara yang lebih kita butuhkan daripada makan dan minumnya. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah, wajib seseorang ketika di dalam salatnya, bahkan rukun, membaca surat Al-Fatihah. Dikarenakan di dalam surat Al-Fatihah ada doa yang paling agung, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, doa yang paling agung, yang paling besar, yang paling bermanfaat ada dalam surat Al-Fatihah, yang bunyinya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus, yang mana seseorang diperintahkan oleh Allah meminta hidayah minimal dalam sehari semalamnya 17 kali. Itu minimalnya. Belum lagi ditambah salat sunnah, yang bisa jadi dalam sehari dia meminta hidayah sampai 30 kali. Mungkin bisa sampai 40 kali. Padahal kalau kita bandingkan dengan makan hanya 3 kali sehari, itu menunjukkan lebih penting hidayah berkali-kali lipat daripada makan dan minum manusia. Tetapi yang jadi masalah, di saat ini kaum muslimin menganggap hidayah itu tidak lebih penting daripada mencari makannya. Seakan-akan kalau dia meninggal dunia, yang membantu itu makanannya.
Padahal kalau telah meninggal dunia, yang membantu adalah hidayah, petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kalau kita berbicara tentang hidayah, berarti kita sedang berbicara perkara yang amat besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan perkara yang sangat penting, dan yang paling penting dalam hidup seseorang adalah hidayah. Barang siapa yang dicabutkan hidayahnya, maka tak berguna hidupnya. Sebagaimana kisah kita saksikan sendiri, kisah iblis, yang mana iblis itu awalnya di atas hidayah, tetapi Allah cabut hidayahnya sehingga dia menjadi makhluk yang paling terhina di atas seluruh alam semesta ini. Maka hendaknya seseorang ketika mengkaji tentang hidayah itu serius, karena hidayah adalah nikmat yang paling berharga setelah nikmatul Islam. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man yahdillah fahuwal muhtada wa man yudlil faulaika humul khasirun." Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-178, barang siapa yang diberi petunjuk kebenaran, maka dialah yang berada dalam sebuah kebaikan dunia dan di akhirat. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang mendapatkan hidayah. Wa may yudlil, adapun orang-orang yang disesatkan oleh Allah, faulaika humul khasirun, maka merekalah orang yang merugi yang sebenarnya. Jadi takaran kerugian seseorang itu bukan kekayaan dunia. Kalau kita ingin takar dengan kaya, maka beruntung sekali Fir'aun. Beruntung sekali Fir'aun. Begitu juga beruntung kali Qarun. Tetapi ternyata kekayaan itu bukan jaminan hidayah. Ternyata termasuk orang yang paling sesat adalah di antaranya Fir'aun, di antaranya Qarun, dan yang semisal dengan keduanya. Maka keberuntungan hanya pada hidayah. Barang siapa yang mendapatkan hidayah, dialah kata Allah yang mendapatkan muhtadi, petunjuk kebaikan fid dunya wal akhirah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatihah, ayat yang sering kita baca di dalam salat, ayat yang ke-6, yang bunyinya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami jalan hidayah, jalan yang lurus. Kalau ditanya apa makna meminta hidayah di sini, seandainya ayat ini dibaca oleh Nabi misalnya, seandainya ayat ini dibaca oleh Nabi, Nabi mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Ketika Nabi membaca ayat ini, apakah maknanya Nabi belum dapat hidayah sehingga minta hidayah? Kan timbul pertanyaan. Maka ihdinas siratal mustaqim itu memiliki 3 makna yang harus kita pahami. Tetapi sangat disayangkan sedikit yang sudah memahaminya. Makna yang pertama adalah ketika ihdinas siratal mustaqim dibaca oleh orang-orang yang banyak berbuat dosa, maka maknanya adalah ketika dia meminta jalan yang lurus, maksudnya meminta untuk mudah bertaubat kepada Allah. Itulah jalan yang lurus bagi pendosa. Kira-kira kalau kita cocok tidak dengan makna pertama ini? Cocok sekali ya. Karena kita pendosa, tiap sebentar buat dosa. Makna yang kedua dari ucapan firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada hidayah, jalan yang lurus, maksudnya adalah berilah kami keistiqomahan dalam menjalani jalan yang lurus ini. Ini yang lebih tepat kalau dibaca oleh Nabi, dan atau yang lebih tepatnya kalau dibaca oleh para sahabat Nabi yang mulia, yang semasa hidupnya telah dijamin masuk surga melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga dari ihdinas siratal mustaqim adalah seseorang meminta jalan yang lurus. Hidayah jalan yang lurus adalah dia meminta kepada Allah. Setelah mendapatkan satu hidayah, dia minta hidayah yang kedua. Sudah dapat hidayah yang kedua, dia minta hidayah yang ketiga. Terus seperti itu. Dan itu juga cocok untuk orang-orang yang beriman. Maka hendaknya kita pahami, ketika kita lagi bergelimang dosa, baca ihdinas siratal mustaqim, maksudnya mudahkan diriku untuk bertobat dari dosa. Ketika kita telah mendapatkan hidayah, maka maknanya minta tambahan hidayah. Ketika hidayahnya telah sempurna, maka maknanya minta istiqomah. Sepertinya kalau kita masih jauh dari sempurna, masih butuh terus tambahan hidayah. Makanya ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, terus resapi maknanya. Jangan solat tetapi tidak memahami apa yang dia baca. Kita saja kalau ingin meminta sesuatu dengan manusia, harusnya kita paham dulu apa maksud kita meminta. Sehingga ketika ditanya, untuk apa engkau minta? Bisa jawab. Begitulah terkadang di dunia. Ketika seseorang meminta sesuatu kepada ibunya, misalnya minta uang 1 juta, ditanya ibunya, untuk apa minta duit 1 juta? Bingung jawabnya, ujung-ujungnya apa? Tidak dikasih. Kenapa? Karena dia tidak paham apa yang dia minta. Makanya kalau orang pelaku dosa, karena tidak paham apa yang dia minta, tidak juga bertobat. Begitu juga orang-orang yang hidayah masih sedikit, karena tidak paham bahwasanya ihdinas siratal mustaqim minta tambah hidayah, tidak juga bertambah hidayahnya. Apalagi kalau ingin dimanakan dengan makna hidayah yang sempurna, masih jauh sekali. Maka seseorang sangat penting memahami doa yang dia hafalkan, yang dia baca, terutama doa yang paling agung yang ada di dalam surat Al-Fatihah, yaitu pada ayat yang ke-6 yang bunyinya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yang benar, yang sesuai dengan petunjuk yang Allah bimbingkan kepada Rasulnya dan para sahabatnya. Maka di kesempatan kali ini kita jelaskan apa saja yang menyebabkan manusia itu terhalang dari hidayah atau terhalang dari kebenaran, sehingga kehidupannya kurang terarah, sehingga kehidupannya tidak terbimbing dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, sebab yang menghalangi seseorang dari hidayah. Sebelum kita jelaskan, kalau ditanya berapa jumlah penghalangnya, jumlah penghalangnya ada 34 lebih kurangnya. Jadi penghalang hidayah itu ada 34. Kalaulah kita pelajari 34 ini, ternyata bisa jadi kita masuk ke dalam salah satu dari 34 yang kita akan sebutkan nanti. Yang pertama yang menghalangi seseorang dari hidayah, petunjuk atau kebenaran, adalah al-jahlu. Al-jahlu, kejahilan. Kalau bahasa Indonesianya, kebodohan. Inilah sebab yang paling pertama yang menyesatkan manusia. Kalau kita lihat Fir'aun, kalau ditanya apa sebab sesatnya, kebodohan Fir'aun. Sampai-sampai dia mengaku Rabbul Alamin. Itu kebodohan yang luar biasa. Sudahlah dia dilahirkan dalam keadaan lemah, dalam keadaan susah, tiba-tiba dia mengaku dia sebagai Rabbul Alamin. Itu kebodohan yang luar biasa. Maka inilah penghalang yang pertama, yaitu al-jahlu, kejahilan. Yang mana dikatakan oleh Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Uthman, beliau mengatakan kebenaran itu sangatlah terang. Kebenaran itu sangatlah terang sekali, sangatlah jelas.
Sebagaimana sabda Rasulullah, al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Sesungguhnya perkara yang halal itu terang, perkara yang haram itu pun sangat-sangat terang. Maka kebatilan itu biasanya, atau penyimpangan, kesesatan, jauh dari hidayah, itu laris dikarenakan kejahilan, kebodohan yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga kejahilan tersebut menyebabkan dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan juga dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, innama jaa khilafun man khalafa liqillati ma'rifatihim. Sesungguhnya penyelisihan yang dilakukan oleh manusia, atau penyimpangan yang dilakukan oleh manusia, itu adalah akibat dari sedikitnya ilmu. Sekarang kita contohkan saja, di kehidupan dunia ini, kalau kita melihat manusia sering melalaikan amal soleh, sering membuang umurnya, sering membuang-buang waktunya. Padahal waktu itu, kata para ulama, adalah modal usaha yang paling mahal, paling berharga. Yang mana kalau kita berjualan di dunia ini, banyak modal yang diusahakan. Mulai dari gerobaknya mungkin dari tokohnya, atau dari pemasarannya. Tetapi adapun modal yang sebenarnya yang paling mahal dimiliki oleh manusia adalah waktunya. Dan ternyata banyak yang membuang-buang modal tersebut, yaitu waktunya, dikarenakan kejahilannya, ketidaktahuannya tentang berharganya waktu. Tentang berharganya waktu. Padahal kalau kita bisa katakan 1 menit saja, kita bisa bertasbih kepada Allah sampai 30 kali. Subhanallah bihamdih. 30 kali disebutkan bisa mendapatkan 30 pohon kurma yang terbuat dari emas. Tetapi sungguh banyak yang kita buang dari modal-modal waktu tadi, sehingga tidak menjadi amal soleh dan pahala di sisi Allah. Apa sebabnya? Karena kejahilannya. Dan juga dikatakan oleh ulama, kebenaran itu bisa diketahui oleh setiap orang, yang mana kebenaran tersebut yang diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, para rasul yang membawanya, tidak akan tertukar dengan yang lain bagi orang-orang yang berilmu. Sebagaimana tidak akan tertukar antara emas yang murni dengan emas yang palsu bagi orang-orang yang paham. Begitu juga kalau orang jual emas. Jual emas tetapi tidak bisa membedakan emas palsu dan emas yang asli. Ini ujung-ujungnya nanti penjual yang seperti ini gampang kena tipu. Begitulah ilmu agama. Ilmu agama itu membuat manusia tidak mudah tertipu dengan kehidupan dunia. Tidak mudah tertipu dengan kehidupan dunia, sehingga dia paham betul tujuan hidupnya. Dia paham betul tujuan hidupnya di dunia ini. Dan dia paham betul apa yang paling berharga. Dan dia paham betul kalau hidupnya hanyalah sebentar di kehidupan dunia ini. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah pernah mengatakan, kecondongan manusia kepada penyimpangan dan kesalahan dikarenakan kurangnya keilmuan. Kurangnya keilmuan. Begitu juga kalau sekarang ada dalam hati kita lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirah, itu sebabnya adalah kurangnya ilmu, kurangnya keilmuan. Yang mana kalau ditanya kepada kita sekarang,
lebih senang kehidupan akhirah di surga atau lebih senang kehidupan dunia? Maka banyak yang menjawabnya dengan kebingungan. Banyak menjawabnya dengan kebingungan. Tetapi tidak perlu dijawab, sudah ketahuan dengan amal perbuatannya. Ternyata dia lebih mencintai kehidupan dunia. Giliran dunia dia cari habis-habisan. Giliran mencari surga malas-malasan. Itu tanda kurangnya ilmunya. Dan akhirnya dia mengedepankan kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Padahal kalau dia mengilmui hakikat dunia, dia akan sadar bahwasanya dunia itu tidak pantas untuk dijadikan target utama. Yang pantas untuk dijadikan target utama adalah akhirat. Dikarenakan dunia tidak lebih, kata Nabi, nikmatnya seperti setetes air di ujung jari. Dan nikmat akhirat itu seperti air lautan yang luas. Dan dunia itu seperti air, tetesan air atau setetes air yang ada di ujung jarinya. Maka sedikit sekali. Ini yang pertama, kenapa manusia itu banyak merugi hidupnya, banyak terhalang dari hidayah, banyak terhalang dari kebenaran, adalah dia lebih mencintai kejahilannya. Dia mencintai kebodohannya, sehingga akhirnya dia ridha dengan kekurangan dan penyimpangan sedikit atau banyak yang dia alami. Kemudian yang kedua, di antara sebab seseorang itu terhalang dari hidayah atau dari kebenaran adalah dia menganggap mencari kebenaran itu sulit. Kenapa? Harus belajar ini dulu, belajar itu lagi, ini dan itu, banyak yang dipelajari katanya. Mau belajar tafsir lagi, mau belajar hadis. Akhirnya karena menganggap sulit mencari kebenaran, akhirnya dia mencukupkan dengan apa yang ada padanya dan tidak ada kesemangatan untuk mencari kebenaran dan hidayah, petunjuk kebenaran. Maka keyakinan seperti ini memandang sulit mencari kebenaran, terlebih di tengah-tengah fitnah, penyimpangan, kesesatan yang merajalela, maka akhirnya dia berputus asa dan mencukupkan dengan apa yang ada pada dirinya. Maka hendaknya seseorang, dikatakan oleh Imam Syaukani, mencari kebenaran. Hendaknya dia berusaha mencari kebenaran tersebut dan mengetahuinya sesuai dengan apa yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya, dan dengan apa yang Allah telah mudahkan kepada orang-orang yang terakhir ini. Dan Allah mudahkan sehingga dia butuh lagi kepada kelelahan seperti orang-orang sebelum kita. Jadi kita tidak butuh lagi kelelahan seperti orang dulu. Kalau orang dahulu mencari kebenaran itu luar biasa letihnya. Bahkan orang-orang dahulu mencari kebenaran nyawa taruhannya. Kita saksikan para sahabat Nabi mencari kebenaran, besoknya mati, disiksa oleh orang musyrikin Quraisy. Tetapi kita sekarang sudah mudah mencari kebenaran, tinggal dipelajari. Tetapi amat disayangkan, masih banyak dari kaum muslimin yang tidak lagi ada kesemangatan mencarinya dan mempelajari kebenaran tadi, yang akhirnya dia qanaah. Bukan qanaah kepada dunia, bukan qanaah kepada rezeki dunia, tapi qanaah kepada ilmu agama. Ini yang lebih parahnya lagi. Sehingga tidak ada motivasi, kesemangatan untuk menambah. Padahal kata para ulama, menuntut ilmu agama itu dari ayunan sampai liang lahatnya. Maksudnya selama dia bisa belajar, dia pelajari sampai napas terakhirnya bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Kemudian yang ketiga, di antara penghalang-penghalang hidayah atau kebenaran adalah seseorang telah merasa dirinya sudah mendapat hidayah. Ini banyak terjadi. Dia merasa dia telah berada di jalan yang lurus. Dia merasa saya ini sudah di atas kebenaran. Dia merasa di atas siratul mustaqim. Perasaannya saja. Dia mengikuti beragama itu perasaannya. Ketika dia merasa-rasa dirinya telah berada di atas kebenaran, maka akhirnya dia malas mencari kebenaran tadi. Dia tidak lagi termotivasi dan tidak lagi berselera untuk mencarinya, dikarenakan dia telah merasa dirinya berada di atas kebenaran. Maka dikatakan oleh para ulama, min a'zamis sawarif anil haqqi i'tiqadul mubtil annahu wal muhiq. Di antara perkara yang sangat-sangat memalingkan seseorang dari hidayah, kebenaran, adalah ketika seseorang merasa dirinya sudah mendapatkan hidayah. Sekarang kalau ditanya kepada diri kita masing-masing, punya tidak perasaan seperti ini? Kalau ada gawat berarti. Kalau ada gawat. Karena kalau ada dalam hatinya perasaan seperti ini, maka perasaan seperti inilah yang akan menghalangi dia untuk mencari hidayah. Yang dia merasa cukup dengan apa yang ada, padahal kalau giliran dunia tidak pernah cukup katanya. Tapi giliran hidayah, qanaah dia, merasa cukup. Dan inilah yang memalingkan seseorang dari hidayah. Dan juga disebutkan oleh Syekhul Islam, wa awwalu man dhalla fi dhalik humul khawarij al-mariqun haitsu hakamu li nufusihim bi annahum al-mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnatihi. Pertama kali yang tersesat dikarenakan perasaan sudah mendapatkan hidayah ini adalah kelompok yang disebut dengan kelompok al-khawarij, yang mana kelompok ini memandang diri mereka telah mendapatkan hidayah dari Allah, sampai-sampai berani-beraninya mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan para sahabat, dan seakan-akan yang lainnya belum dapat hidayah. Maka orang-orang khawarij ini terhalang dari hidayah, padahal mereka membaca Al-Quran, padahal mereka menghafal Al-Quran, padahal mereka solat tahajud, padahal mereka tidak lepas dari kewajiban, rajin menjalankan kewajiban. Tapi kenapa terhalang dari hidayah? Ternyata perasaan merasa sudah di atas hidayah, itulah yang menyebabkan mereka terhalang dari hidayah dan kebenaran yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan berarti kita banyak solat, bukan berarti banyak puasa, bukan berarti banyak sedekah kita sudah dapat hidayah, belum. Maka janganlah pernah kita mengatakan saya telah dapat hidayah, tetapi katakanlah saya lagi mencari hidayah Allah, sehingga meninggal dalam keadaan sedang mencari hidayah. Dan mudah-mudahan meninggal dalam pencariannya tanda dari husnul khatimah. Dan juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bahwasanya semua penyimpangan yang terjadi, semua kesesatan-kesesatan dalam agama ini yang mengantarkan kepada neraka Allah, itu adalah sebabnya karena dirinya telah merasa dapat hidayah dan tidak lagi mau mencarinya, sampai-sampai dia membatasi dengan apa yang ada saja. Padahal hidayah itu harus senantiasa dicari. Bisa jadi yang dia sangka benar hari ini belum tentu esok hari dia sangka benar.
Dikarenakan hidayah itu datangnya bertahap, tidak sekaligus sesuai dengan usaha pencarian seseorang. Yang mana perasaan telah mendapatkan hidayah ini adalah perasaan yang telah dimiliki oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Orang-orang Nasrani mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang Nasrani. Itu menunjukkan orang Yahudi dan Nasrani punya sifat yang tercela. Apa sifatnya? Merasa diri merekalah yang masuk surga. Dan itu berarti dia mengatakan bahwasanya kamilah yang dapat hidayah dan kami telah berada di atas hidayah. Dan dikarenakan sifat inilah Yahudi dan Nasrani disebutkan dalam Al-Quran sebagai kelompok musyrikin, kelompok kafirin yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang hendaknya kita jangan bersifat seperti sifatnya Yahudi dan Nasrani. Ini sebab yang sangat membahayakan. Sebab yang membahayakan seseorang ketika dia merasa dirinya telah mendapatkan hidayah, yang mengakibatkan dia tidak lagi mau mencari hidayah atau menambah hidayah yang ada pada dirinya. Kemudian berikutnya yang keempat, di antara penghalang hidayah adalah tidak ada kesungguh-sungguhan mencari hidayah. Tidak ada kesungguh-sungguhan mencari hidayah atau kebenaran. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang dia bersungguh-sungguh mencari hidayah, barulah kata Allah kami beri hidayah. Kira-kira kita semua sudah pantas belum dikatakan orang yang bersungguh-sungguh nyari hidayah? Kalau belum pantas demikian, mengkhawatirkan kondisinya. Karena Allah mengatakan hidayah itu bagi orang yang bersungguh-sungguh mencarinya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana, akan kami berikan kepada mereka hidayah. Maka Al-Alamah Siddiq Hasan Khan rahimahullah dalam kitabnya Qatfus Thamaru fil bayan aqidati ahlil athar, kata Al-Alamah Siddiq Hasan Khan, wa innama ya'rifu haqq man jama'a bi khamsati awsaf. Bahwasanya seseorang bisa mengetahui kebenaran dengan cara mengumpulkan 5 sifat. Sifat yang pertama, bagi orang yang ingin mengetahui kebenaran, harus ada pada dirinya sifat keikhlasan. Yang kedua, untuk mendapatkan hidayah atau kebenaran, harus memiliki pemahaman yang kuat. Yang ketiga, untuk mendapatkan hidayah dan kebenaran, tidak mengikuti hawa nafsu. Yang keempat, untuk mendapatkan hidayah dan kebenaran dibutuhkan kesungguh-sungguhan untuk mengetahuinya. Yang kelima, untuk mendapatkan hidayah dan kebenaran, harus kuat dalam mendakwahkan kebenaran. Kira-kira kriteria orang yang mendapatkan hidayah dan kebenaran, 5 sifat ini sudah adakah pada diri kita? Kalaulah belum, maka mengkhawatirkan kondisinya. Kalaulah belum, mengkhawatirkan kondisinya. Karena para ulama ketika berkata, itu berdasarkan keilmuan yang mendalam.
maka mereka tidaklah berucap berdasarkan prasangka. Itulah ilmu. Barang siapa yang ingin dapat hidayah, butuh keikhlasan, butuh pemahaman yang kuat, dan betul-betul dan tidak yang ketiga, tidak mengikuti hawa nafsunya. Yang keempat, dia sungguh-sungguh mencarinya. Yang kelima, sungguh-sungguh dalam mendakwahkannya. Inilah yang disebutkan oleh Al-Allamah Siddiq Hasan Khan, kriteria orang yang mendapatkan atau mencari hidayah, barulah dia nanti bisa diberi hidayah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang mana di saat ini, kalau kita lihat, sangat sulit memenuhi 5 kriteria atau 5 sifat pencari hidayah tadi. Maka hendaknya mulai sekarang kita sadarilah, hidayah itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Seandainya hilangnya dunia ini bersama isi-isinya, maka itu lebih ringan daripada hilangnya hidayah dari diri seseorang. Lebih ringan daripada hilangnya hidayah dari diri seseorang. Kemudian yang terakhir, di antara yang terakhir pada kesempatan kali ini, di antara penghalang-penghalang hidayah, yaitu yang kelima, adalah lebih menyukai kedudukan atau lebih menyukai kehidupan dunia daripada akhirat. Lebih menyukai kedudukan atau kehidupan dunia daripada akhirat. Kalau ditanya kenapa manusia di saat ini sudah malas mempelajari Al-Quran, sudah malas mempelajari hadis-hadis Nabi, kenapa? Giliran mempelajari ilmu dunia, habis-habisan uangnya, habis-habisan waktunya. Ternyata dikarenakan yang penting mapan di dunia dulu katanya. Adapun akhirat itu tidak pasti katanya. Akhirnya dia lebih mencintai untuk berusaha mencari dunia daripada mencari kehidupan yang nyaman di akhirat. Dia habiskan waktunya untuk mencari ilmu dunia, tetapi dia tidak barengi dengan ilmu agamanya. Maka akhirnya timbullah keyakinan bahwasanya dunia lebih penting, dikarenakan katanya dunia lebih duluan daripada akhirat. Padahal di dunia itu tidaklah lama. Betapa banyak manusia yang ingin menggapai tujuannya, tidak lama kematian datang menjemputnya. Hubbul jahu war ri'asa. Seseorang yang lebih menyukai dunia, kedudukannya, pangkatnya, maka ini akan menghalangi dia untuk mendapatkan hidayah. Berkata Abul Wafa Ali bin Aqil Al-Hambali, bahwasanya al-mahabbatur lirri'asa, bahwasanya mencintai kedudukan, kecondongan kepada dunia, berbangga dengannya, sibuk dengan kelezatan dunia dan apa-apa yang ada di dalamnya untuk mencarinya, maka hal tersebut menyebabkan akal-akal manusia tidak berfungsi dengan baik. Jadi kalau kita sibuk dunia, sibuk yang dipikir dunia saja, sibuk yang dipikir bagaimana bisa bahagia di dunia, sibuk bagaimana biar senang di dunia, maka yang seperti ini, kata para ulama, bisa mengurangi fungsi akalnya, sehingga akalnya tidak berfungsi dengan baik. Makanya kalau orang sudah gila dunia, itu sulit dinasihati, karena memang fungsi akalnya sudah mulai berkurang. Padahal akal itu, kalau dia cerdas dan sehat, akan mementingkan sesuatu yang paling penting, akan mencintai sesuatu yang paling berharga. Itu kalau akal sehat. Padahal yang paling berharga itu kehidupan akhiratnya, tetapi ternyata tidak lebih dia cintai. Itu tandanya akalnya kurang berfungsi.
Sebabnya dia terlalu dalam menceburkan diri kepada dunia ini, yang mana harusnya dunia itu hanya wasilah, hanya sarana, tetapi sudah terbalik. Dunia menjadi tujuan, adapun akhirat hanya sambilan. Maka hendaknya seseorang teruslah menyadari bahwasanya semakin tenggelam kita kepada dunia, semakin akal kita tidak berfungsi dengan baik, yang akhirnya kita terlena dan barulah terbangun setelah kematian datang. Maka sungguh, kata Al-Hasan Al-Basri, hidup itu seperti mimpi dan bangunnya dikala kematian datang kepadanya. Maka janganlah mimpi-mimpi dunia ini menyebabkan kita terlena. Ketika kita terbangun, barulah kita tersadarkan bahwasanya kita telah sibuk dengan mimpi, yang mana mimpi bukanlah kehidupan yang sebenarnya. Maka itu 5 penghalang yang kita sebutkan di kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan di kesempatan yang berikutnya kita sebutkan 5 yang berikutnya, kemudian sampai lebih kurang 34 atau 33, yang mana setelah kita mengetahui penghalang-penghalang hidayah ini, maka hendaknya kita koreksi diri kita masing-masing. Bisa jadi kita termasuk salah satu dari orang-orang yang telah diharamkan oleh Allah mendapatkan hidayah, seandainya pun kalau mendapatkan jatah hidayahnya hanya sedikit, dikarenakan penghalangnya lebih banyak daripada sebab untuk mendapatkannya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan singkat ini bisa dipahami dan diamalkan dengan baik. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.